Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kade Eli Haryati, NIM F2018-01098. Saya dari kelas B2 Farmasi. Saya akan mempresentasikan yaitu sediaan parenteral, di mana sediaan parenteral adalah sediaan steril yang dimaksudkan untuk pemberian secara injeksi, infus atau implan dalam tubuh. Nah, di sini injeksi itu yang berupa larutan emulsi, suspensi, dan serbuk atau serbuk. Infus itu merupakan perawatan medis yang dilakukan dengan memberikan cairan atau obat melalui pembuluh darah. Implan itu adalah salah satu pilihan alat kontrasepsi yang bisa Anda pilih. Nah, sediaan ini diberikan dengan cara menyuntik obat di bawah atau melalui satu atau lebih lapisan kulit atau membran mukosa. Kerugian. Nah, di sini pertama, apabila sudah masuk ke dalam tubuh, susah untuk dikeluarkan, terutama terjadi kasus toksisitas. Kedua, harga relatif lebih mahal. Keuntungan, memberikan efek yang cepat. Kedua, tidak melalui fast efek, di sini efek khusus. Ketiga, dapat memberikan apabila penderita dalam keadaan tidak dapat bekerja sama dengan baik, tidak sadar, atau tidak dapat dengan cara pemberian lain seperti oral. Oral itu melalui mulut. Kadar obat di dalam darah yang hasilnya lebih bisa diramalkan. Keempat, dapat untuk obat yang rusak atau tidak diabsorpsi dalam sistem saluran cerna. Nah, di sini ada toksisitas. Toksisitas itu tingkat merusaknya suatu zat jika dipaparkan terhadap organisme. Nah, apabila obat sudah disuntikan, maka tersebut tidak dapat ditarik lagi. Berarti pemusnahan untuk obat yang mempunyai efek tidak baik atau toksis maupun kelebihan dosis dikarenakan ketidakhati-hatian akan sukar dilakukan. Nah, di sini karena sediaan parenteral ini sediaan yang digunakan melalui mulut tanpa melalui mulut, atau dapat dikatakan obat dimasukkan ke dalam tubuh melalui saluran cerna. Jenis sediaan pertama, cair. Contohnya cairan infus NaCl 0,9%, neurobion injeksi, lidocaine. Kedua, serbuk, harus direkonstitusi terlebih dahulu, contohnya antibiotika, ampicillin. Ketiga, tablet susuk. Nah, di sini yaitu diletakkan di bawah kulit, dilakukan setelah pembedahan. Karakteristik sediaan pertama, steril, bebas dari mikroorganisme, progen atau bakteri. Kedua, markologis yang ditimbulkan dengan adanya progen. Fever itu demam, malisi, rasa tidak enak, headache, sakit kepala. Kedua, bebas dari partikel yang berukuran besar. Pertama, yaitu partikel yang melayang, tidak larut dalam sediaan parenteral. Kedua, idealnya sediaan parenteral. Nah, di sini dimaksud jernih,
jernih, tidak ada partikel yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Yang ketiga, bebas dari partikel yang berukuran besar. Pertama, STAR USP, yaitu perhitungan partikel dilakukan dengan cara pertama, pada sediaan volume kecil kurang lebih 100 mili, tidak lebih dari 1000 partikel berkontainer dengan diameter 10 dan atau 1000 partikel berkontainer dengan 25. Nah, pada sediaan volume besar di sini tidak lebih 50 partikel per mililiter dengan 10 dan atau lebih dari 5 partikel per mililiter dengan 25. Nah, di sini bahwa perhitungan partikel yang terbawa cairan elektronik dengan sensor pengaturan cahaya. Nah, pengaturan cahaya di sini dapat keempat karakteristik sediaan, yaitu pertama, stabil secara fisika dan kimia dalam kurun periode tertentu. Nah, di sini hal ini menentukan bahwa sediaan steril akan berada dalam bentuk cair atau serbuk. Jenis rute pertama, intravena 4 drip dan 4 bolus. Kedua, intramuskular. Ketiga, subkutan. Keempat, intradermal. Kelima, epidural. Keenam, intraarterial. Ketujuh, intrakardiak. Nah, di sini intravena itu yang terdapat di pembuluh vena, sedangkan intramuskular itu yaitu pemberian ke dalam otot, sedangkan subkutan yaitu di bawah kulit. Nah, di sini ketujuh ini dijelaskan melalui suatu pena ke dalam plasma, diinjeksikan semua sekaligus. Di sini intravena. Nah, intravena pertama biasanya vena di daerah antesubital di bagian depan siku. Pertama, vena besar di permukaan dan mudah dilihat. Kedua, cara memasukkan jarum. Pertama, potong yang miring hadap ke atas dan ujung tertajam hadap ke vena. Ketiga, dengan teknik aseptis. Ketiga, bahaya. Pertama, terbentuknya trombus akibat rangsangan jarum pada dinding vena, terutama yang cairan mengiritasi. Kedua, dengan teknik aseptis. Ketiga, bahaya. Pertama, terbentuknya trombus akibat rangsangan jarum pada dinding vena, terutama yang cairan mengiritasi. Kedua, trombus embolus emboli. Keempat, bisa untuk volume besar atau kecil. Kelima, volume tetesan 2-3 mili atau per menit. Nah, di sini intravena itu kan yang terdapat di pembuluh vena atau pemberian terhadap di pembuluh vena. Intramuskular. Nah, intramuskular itu di mana ke dalam pemberian ke dalam otot, Nah, pertama, efek tidak cepat, 4 tapi biasanya lebih lama. Kedua, biasanya absorpsi larutan, lebih besar suspensi dan sediaan air
lebih besar minyak. Ketiga, pada otot rangka. Keempat, tempat injeksi sebaiknya sejauh mungkin dari saraf utama. Kelima, biasanya di otot gluteus maximus, pantat, otot deltoid lengan atas. Nah, keenam, pada bayi di pantat otot belum berkembang dengan baik sehingga IM di otot deltoid lengan atas, otot midlateral atau midlateral itu di paha. Kerusakan akibat IM, hematom, emboli, terkupasnya kulit, kerusakannya saraf. Yang kedelapan, volume baik. Yang kedua, vikositas, homogenitas. Ketiga, perubahan kandungan zat. Diuji pada rangkaian kondisi spesifik tertentu di mana suhu, pH, intensitas cahaya, dan konsentrasi pada obat pada selang waktu tertentu. Nah, kedua, uji mikrobiologi. Nah, di sini uji mikrobiologi itu untuk menentukan mutu dan daya tahan. Sedangkan uji in vivo itu metode penelitian untuk mengetahui efek atau pengaruh senyawa. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya dapat mempresentasikan yaitu sediaan parenteral. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya ucapkan terima kasih.